Om Swastiastu, Ratu Idadana Pemirsa, umat Dharma dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya, Nyoman Burdana, dalam channel YouTube Undagi Bali. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membangun rumah adat Bali. Ya, saya akan jelasin ini lewat gambar. Ini aplikasinya sudah terbuka ya. Jadi, membangun rumah adat Bali ini saya akan menjelaskan tahapannya. Bagaimana sih proses tahapan yang benar ketika kita mempunyai rencana membangun rumah Bali. Kalau saya contohkan, kalau Titiang contohkan, kita kan mau membangun nih, jadi paling tidak kita sudah punya lahan. Oke, yang akan buatkan lahan. Ya, ini anggaplah lahan tanah yang dimiliki. Oke, anggap sekarang tanah itu adalah tanah sawah, begitulah ya, tanah sawah. Jadi di sini kita akan membangun di sawah ini kita akan bangun rumah adat Bali. Jadi kita sudah punya modal, anggaplah tanah warisan atau tanah digisir ya. Jadi di sini kita akan membangun. Nah, langkah awal yang harus kita ketahui itu pertama, karena kita membangun ya tentu kita berkonsultasi, menanyakan kepada yang ahli bangunan. Nah, siapa yang ahli dalam bangunan? Nah, jadi kalau kita Bali ya identik dengan Undagi ya. Undagi itu ahlinya bangunan. Jadi Undagi itu tahu proses membangun secara keseluruhan dari nol. Bukan hanya bisa sekedar membangun satu unit dibangun selesai, enggak. Jadi Undagi itu memiliki pengetahuan, keilmuan itu secara menyeluruh tentang bangunan. Dari tanah kosong sampai jadi bangunannya, termasuk membuat denah layout. Pokoknya penguasaannya itu tentang bangunan secara keseluruhan Undagi Bali lah yang tahu ya. Nah, ketika kita sudah menyimpulkan atau memutuskan untuk berencana membangun, pertama yang kita hubungi adalah Undagi atau arsitektur Bali ya, khusus untuk rumah adat Bali. Nah, di sini kita berkonsultasi, sampaikan kepada Undagi apa yang akan kita bangun. Misal kita akan bangun rumah adat Bali. Kalau rumah adat Bali secara keseluruhan tentu ada merajan, ada balai daje, ada balai dauh, ada balai dangin, ada balai delot, ada dapur, ada jineng, apalagi ya. Ya, pokoknya seisi rumah adat Bali itu komplit ya. Jadi Undagi itu akan membuatkan layout denahnya. Berapa sih sebenarnya lahan yang dibutuhkan, seperti itu Undagi yang tahu ya. Anggap saja lengkap rumahnya ya, item bangun itu lengkap. Nah, sekarang Undagi itu memberikan keterangan kepada owner yang berencana tadi itu berapa sih lahan yang dibutuhkan untuk membuat rumah adat. Seperti itu, kita anggap saja membutuhkan sekitar berapa ya? Kalau lebar depannya itu dibutuhkan sekitar 25. Oke, 25 meter maksudnya nggih, 25 meter. Oke, entar 25 meter, mana angka 25 meter. Atau pertama kita asumsikan bahwa tanah yang dimiliki itu adalah di pinggir jalan nggih, di pinggir jalan seperti ini. Oke, saya buatkan jalan. Ini jalannya di samping jalan raya. Itu yang saya maksudkan ya. Warna aspal. Nah, ini anggap jalan raya. Maaf. Jalan raya. Nah, kemudian jadi kita asumsikan bahwa tanah yang kita miliki ini di barat jalan. Kalau di barat jalan, di mana ya? Kalau di barat jalan ini saya buatkan tanda panah. Ini artinya utara ya, utara ya. Yang saya tulisnya adalah utara. Seperti ini. Jadi kalau ini utara berarti ini barat, berarti pas rumah ini menghadap ke timur. Oke, sesuai dengan penjelasan di awal tadi, dibutuhkan berapa untuk membuat rumah adat Bali? Nah, dibutuhkan itu lebar depan sekitar 25 meter misalnya, 25. Saya ketikkan 25. Mana angka 25 meter nih? 25 meter, oke. Ini 25 meter ya. Ini 25 meter. Terus misalnya panjangnya dibutuhkan 30 meter. Gitu misalnya, 30. Nah, ini.
Jadi menurut informasi keterangan hasil konsultasi dari arsitektur atau Undagi dibutuhkan 25 kali 30. Ya, coba saya akan buatkan ke belakangnya 30 meter. Nah, ini angkanya nggih. Kajoklonnya misalnya, ya kajoklonnya itu 25 meter. Ya, berapa aro ini? Kalau kita kalikan, misalnya dikalikan aronya 25 dikali 30 sama dengan sekitar 7,5 aro ya. 7,5 aro. Itu menurut hitungan arsitektur. Nah, seperti itu ya. 7,5 aro. Sementara kita mempunyai lahan segini yang saya klik ini. Banyak sekali ya. Kebetulan kita asumsikan bahwa nalisir kita itu banyak punya lahan seperti itu. Untuk membuat rumah adat Bali dibutuhkan sekian 7,5 aro seperti ini. Nah, ini sekarang kita komunikasikan. Tadi kan kita membuat merajan, balai dajo, balai dangin, balai dao, dapur dan lain sebagainya. Tentu arsitektur atau Undagi Bali ini sudah tahu berapa merajannya, berapa balai dajonya, bla 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 seperti itu ya. Singkat cerita, inilah yang dibutuhkan. Nah, itu tahap pertama sudah selesai. Tahapan untuk membangun, kita informasi aja. Nah, kemudian mengingat sekarang ketika kita membangun di Bali, khususnya umat Hindu, bangunan Bali itu identik dengan agama, identik ya, sangat erat, sangat dekat sekali. Jadi ada hubungannya dengan agama, misalnya dengan Upekara, dengan Desa Kleopatra, dengan adat, bla bla bla, banyak itu hubungannya dengan agama. Nah, oleh karena ada hubungannya dengan agama, kita sekarang berkomunikasi dengan ahli agama. Seandainya kita akan membuat sebuah prosesi Upekara, tentu di sini dibutuhkan adalah banten, ya. Loh, saya mau membangun banten apa yang harus dibuat? Kita harus nanya itu dulu. Nanyanya kemana? Nanyanya ke tukang banten, ke Serati, atau dewanya Serati itu Tapeni Wastana. Bagaimana kita mengatur atau mempinunas atau menunas informasi atau minta informasi sama seperti Undagi tadi. Kalau saya jelaskan, Pak Undagi, gitu misalnya dengan Undagi, saya ada rencana membangun rumah adat Bali, saya punya lahan sekian, berapa dibutuhkan lahannya, konsepnya bagaimana, denahnya, layoutnya bagaimana. Seperti itu. Jadi Undaginya akan memberikan dengan rincian yang benar. Nah, sekarang ketika hal pertama ini sudah selesai, karena ada hubungannya dengan Upekara, kita sekarang nanya ke Serati atau tukang banten atau ke Tapeni ya. Jero siapa ya? Jero tukang banten, jero Serati. Titiang mapi nunas, mapi taken. Titiang jagi ngewangun karena tanah niki adalah tanah cari. Punapi patutnya Upekara sane kemargian. Seperti itu kita menangkan. Oke. Kang yang nunas Banten asane niste. Nah, karena tahapan Banten itu kan ada niste Madia utama. Ya, yang sedang-sedang saja. Tapi Upekara napi wastana. Nah, jadi dengan bertanya seperti itu, tentu tukang Banten akan memberikan penjelasan. Misalnya kita nunas Banten yang Madio sifatnya ya, Madio niste, Madio utama, Madio. Oh, men cening. Kalau misalnya Karangbaru, Bantennya seperti ada Banten Pengerua, Banten Pencaruan, bla bla bla. Nah, seperti itu tukang Banten yang ahli itu. Jadi, namun kenten jero tukang Banten titiang daging lungsur Banten sane, tapi japatut nepulah palingnya. Jadi, singkat cerita, tukang Banten ini membuatkan kita Banten sesuai dengan permintaan kita dan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP. Nah, seperti itu. Sesuai dengan Desa Kalopatro. Nah, jadi kita sudah mengantongi dua sekarang, Undagi dan tukang Banten. Terus apa lagi? Sebelum kita eksekusi, tentu Banten ini tidak cukup dibuat saja, tentu harus diaturkan. Siapa yang mengaturkan Banten ini? Tentu paling tidak dana jero bangku, mantap. Kalau mencaru ada tahapannya ya. Ido Ratu Prano misalnya, Ido Penditompu, Bujangor, Resi, Parawiku, Begawan, siapapun yang kita minta sesuai dengan tahapan dari Banten yang kita buat tadi. Nah, seperti itu. Nah, singkat cerita, sekarang kita nunas pemuput. Karena kita sudah punya Banten, kita tak tangkil sekarang. Majang Regidana Ringsir Ratu Prana misalnya.
Angkel ke Griya Ratu Prano Nasugro Nawaga Titiang Titiang jaging lungsur pemuput duaning Titiang jagi ngerancanang ngewangun rumah hadap Bali niki Upakara Banten sampun aler Titiang mempersiapkan jadi Titiang lungsur pemuput. Seperti itu Mapujo itu. Nah artinya berdasarkan Banten itulah Ido Mapujo. Kalau kita lunas majang ring naningsir. Kalau misalnya dengan Mengku, nah berdasarkan apa? Berdasarkan Banten itulah dane jero Mangku jagi ngangkat. Seperti itu. Jadi disambungkan maksud kita itu kepada dane jero Mangku, kepada itu Ratu Prano Naningsir berdasarkan Banten. Nah, seperti itu. Nah, jadi masing-masing sub bidang ini, masing-masing instansi, masing-masing apa namanya keahlian ini bekerja. Ada undagi, ada tukang Banten, dan ada sanengan tep atau yang Mapujo. Ketiga-tiganya nih identik ya. Nah, jadi masing-masing mempunyai bidang kerja masing-masing. Jangan sampai salah bertanya ya, salah tempatnya bertanya tentu hasilnya tidak akan maksimal. Nah, seperti itu. Nah, sekarang singkat cerita, ketika ketiga-tiganya sudah oke, ya Ratu Rengge pancening ngamun kendan galah malih pidannya nikinya di pertama gitu anggaplah. Di pertama dieksekusi, Ido sekarang muput. Nah, Ido anggaplah Ratu Prano, kita contoh Ratu Prano jadi Mapujo ngeruak istilahnya ya dengan Banten yang sudah disediakan oleh Serati atau tukang Banten atau Tapeni ya. Beliau sudah ngeruak sekarang karena niki tanah niki adalah tanah sebegini luasnya. Sementara kebutuhan kita 25 kali 30. Nah, jadi Ido Mapujo anggap saja seperti ini ngeruak. Mana yang diruak? Tentu yang di kebutuhan kita ini nunas. Kita tunas galah ini, tempat ini seluas 25 kali 30 ini majang ring sane nuena tanah niki. Nah, ketika tanah ini belum dalam prosesi tanah karang, ini kategori tanah cari, jadi ini disebut dengan Winu Ameteng. Ya, Winu Ameteng ini penguasaannya adalah siapa ya? Sangyang Aji Akasa dan Ibu Pertiwi. Itu pemiliknya. Ya, pemiliknya disebut Winu Ameteng. Karena beliau secara niskala memiliki ini. Ya, walaupun secara skala kita mempunyai sertifikat, tapi secara niskala ini adalah milik Ibu Pertiwi dan Sangyang Aji Akasa. Lungsurlah niki menjalaran untuk upakara pengeruaan. Seperti itu. Ege dawang titiang majang ring Sangyang Ibu Pertiwi dan saya Aji Akasa. Dua niki tanah niki jagi lungsur titiang angen titiang pekubon, angen titiang rumah, angen titiang pekarangan baru. Sumangdane titiang rahayu riki tatkala nyenek mau pekarangan riki. Nah, saking riki titiang jaging lungsur amerta, ngemertoan generasi titiang seperti Sentano. Seperti itu. Nah, jadi karena ini akan kita topiknya adalah dari sini kita biar bisa ngemertoin Sentano, ya jadi Winu Ameteng ini akan berubah statusnya menjadi Winu Amerta. Artinya prosesi ngeruak ini sudah seberapa kita nunas. Nah, jadi niki akan pingat niki oleh Dane Jero Mangku, Ratu Prano. Titik, dibuatkan titik sekarang. Ini titiknya, ini titiknya, ini titiknya, ini titiknya. Inilah diubah statusnya. Dari Winu Ameteng menjadi Winu Amerta. Ini ya yang dibuka lahan ini menjadi lahan karang rumah. Nah, seperti itu konsepnya, nggih. Seperti itu konsepnya. Nah, ketika prosesi upakara itu sudah memargi, Ratu Ido Prano sudah Mapujo ngantep atau Jero Mangku ngantep, artinya lahan ini secara niskala sudah siap dieksekusi. Makin rauh Pak Jero Undagi mulai membangun sesuai dengan layout, sesuai dengan gambar, sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu prosesinya secara tahapan-tahapan yang simple ya. Jangan sampai salah kita bertanya di
satu center gitu misalnya, jadi tentu hasilnya tidak akan ini. Pokoknya tanyakan pada ahlinya, itu pada dasarnya, nggih. Seperti itu semeton semuanya prosesi tahapan ketika kita ingin membangun rumah adat Bali, membangun apa saja ya. Jadi pastikan bahwa kita bertanya kepada ahlinya. Dengan kita memaksimalkan kepada ahli, bertanya kepada ahli dan percaya kepada ahli, tentu hasilnya itu akan lebih maksimal. Baik semeton umat sedharma, seperti itu bisa Titiang sampaikan. Ketika Titiang salah dalam menyampaikan, Titiang tetap menas tuntunan pemekas majang ring parawikan ring sejeroning ilmu Bali, ilmu undagi Bali, ilmu bangunan, ilmu agama. Tetap Titiang mohon maaf ketika ada keliruan, lunas tuntunan agar tutorial Titiang ini, channel YouTube Undagi Bali bisa akses dan bisa bermanfaat untuk khusus bagi yang membutuhkan. Sinam Titiang untuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om.